Episode hari ini dimulai dengan nenek sihir yang mengajak Gudia untuk berpura-pura pergi dari rumah supaya Narmada salah paham pada Imli. Gudia setuju dengan ide nenek sihir. Kemudian nenek sihir dan Gudia mulai berakting. Gudia sambil menenteng koper berjalan di belakang ibunya untuk pergi dari rumah Narmada. Narmada melihatnya dan bertanya, "Kalian mau pergi kemana?" Nenek sihir berkata, "Aku akan pergi dari rumah ini. Aku tidak bisa melupakan hinaan yang Imli lakukan padaku di depan pembantu Sunda." Narmada memohon pada nenek sihir untuk tidak pergi dari rumahnya. Kemudian berlutut di kaki nenek sihir. Nenek sihir mengatakan yang seharusnya meminta maaf padanya adalah Imli, bukan Narmada. Aryan datang dan kesal. Ia berkata, "Imli tidak perlu meminta maaf padamu. Imli hanya membela Sundar dari tuduhan palsu." Imli mengatakan, "Aku akan meminta maaf pada nenek sihir demi Narmada." Ia berkata, "Narmada meminta maaf dengan berlutut di kaki ibuku. Jadi Imli juga harus berlutut di kaki ibuku dan meminta maaf." Badima berkata, "Imli harus berlutut dan meminta maaf." Aryan marah mendengar perkataan Badima. Imli meminta Babang Tampan untuk tenang. Imli curiga dengan Gudia, karena Gudia bisa mengangkat dua tas dengan sangat mudah. Selanjutnya, Imli berlutut di depan Badima dan membuka koper Badima dan Gudia. Ternyata koper Badima dan Gudia kosong. Narmada bertanya pada Gudia, "Di mana baju-bajumu? Kenapa kopernya kosong?" Gudia terdiam 1000 bahasa karena malu pada Babang Tampan. Imli berkata, "Tidak ada yang akan pergi dari rumah ini. Jadi mari kita makan manisan untuk tenangkan situasi." Keesokan paginya, sesaat sarapan, Badima memberitahu Arpita bahwa dia membuat sesuatu untuknya. Arpita mengatakan, "Aku sudah makan." Nenek sihir berkata, "Ini bukan makanan," lalu mengoleskan kunyit di wajah Arpita. Arpita kaget dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Nenek sihir menjawab, "Aku sudah menemukan jodoh untukmu." Narmada berkata, "Arpita tidak pernah berbicara tentang pernikahan kedua." Gudia mengatakan, "Jika Arpita harus mendapatkan kesempatan kedua." Badima mengatakan, jika ia sudah menemukan calon suami yang baik untuk menerima seorang janda. Arpita mulai menangis mendengar perkataan Badima. Bambang Tampan memberitahu Arpita bahwa Aryan ingin melihat Arpita melupakan masa lalunya bersama Arvin dan memulai hidup yang baru. Arpita berkata, dia belum siap. Badima mengatakan mereka harus melupakan rasa sedihnya karena kehilangan Arvin. Jika Arpita dan Narmada setuju, Badima akan mengundang seseorang ke rumah malam ini. Narmada berkata, "Aku tidak akan menikahkan Arpita tanpa persetujuan dari Arpita." Kemudian Narmada bertanya kepada Arpita, apakah dia setuju untuk menemui mereka. Arpita setuju. Badima berkata, "Aku akan memberitahu mereka untuk berkunjung malam ini." Beberapa saat kemudian, Imli bertanya pada Arpita, mengapa Arpita menyembunyikan fakta bahwa dia mencintai Sundar. Arpita mengatakan, di antara aku dan Sundar tidak ada rasa cinta, melainkan rasa cinta untuk persahabatan. Imli bersikeras bahwa Sundar sangat mencintai Arpita. Tampan datang dan bertanya kepada Imli apa yang ia katakan. Imli mengulangi perkataannya. Aryan memarahi Imli karena meminta Arpita menikahi seorang pembantu. Imli berteriak, "Walaupun Sundar seorang pembantu, tapi Sundar adalah pria yang sangat baik. Bukankah kamu ingin seseorang mencintai saudaramu dengan tulus?" Aryan berkata, "Sundar tidak mungkin menjadi orang itu." Imli berteriak, "Apa yang salah dengan pekerjaan Sundar yang menjadi pembantu?" Babang Tampan berkata, "Aku khawatir pada masa depan Arpita jika dia menikahi seorang pembantu. Aku ingin melihat Arpita bahagia dengan pasangan yang setara dengannya." Arpita meminta Babang Tampan dan Imli untuk tidak bertengkar karena dia. Lalu Arpita pun pergi. Aryan meminta Imli untuk tidak mengacaukan perjodohan Arpita.
Sekian beralih ke Imli yang sedang memperhatikan Arpita yang sedang melamun saat mengisi gelas air. Imli kemudian menghampiri Arpita dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Arpita mengatakan, "Apakah Sundar baik-baik saja setelah Badima menghinanya?" Imli menyuruh Arpita untuk menelepon Sundar dan bertanya langsung padanya. Arpita berkata, "Aku tidak bisa melakukan itu." Imli mengatakan, "Jika kamu tidak mau, maka jangan pedulikan keadaan Sundar." Lalu Imli bertanya pada Arpita, kenapa Arpita tidak bisa mengakui cintanya pada Sundar dan menikah dengannya? Arpita menjawab, "Kebahagiaan Aryan dan ibuku yang paling penting bagiku. Aku menikahi Sundar, maka pandangan masyarakat pada keluargaku akan jelek, terutama karena aku seorang janda. Dan jika aku menikahi Sundar, masyarakat akan menghina ibuku bahwa putrinya menikahi seorang pembantu. Dan Aryan akan dihina karena tidak bisa menjaga martabat saudarinya." Kemudian Arpita pun pergi. Sesaat kemudian, Uday datang. Seorang pria kasar yang sebelumnya pernah bertengkar dengan Imli mengunjungi rumah Aryan untuk bertemu dengan Arpita. Nenek sihir bersama Narmada dan Bambang tampan menyambutnya. Nenek sihir meminta Narmada untuk memperkenalkan Arpita kepada Uday terlebih dahulu. Arpita masuk sambil membawa makanan. Nenek sihir meminta Arpita dan Uday untuk mengobrol berdua di taman. Kemudian Arpita dan Uday pergi ke taman belakang. Uday bertanya pada Arpita, apakah Arpita punya pacar? Dan Uday tidak keberatan dengan masa lalu Arpita. Arpita menjawab, "Dulu aku punya seorang suami, tapi sekarang aku seorang janda." Uday bertanya apakah Arpita punya anak. Arpita menjawab, "Tidak." Uday mengatakan dia sangat menyukai Arpita dan siap menikahinya, dan menanyakan pendapat Arpita. Arpita termenung mengingat Sundar. Uday berkata, "Sepertinya kamu belum siap untuk menjawabnya. Jadi aku akan memberimu waktu." Lalu Uday pun berpamitan. Badima bertanya pada Arpita, apakah Arpita menyukai Uday? Arpita terdiam. Badima mengatakan Arpita setuju dengan perjodohan ini dan merasa malu. Karena itu dia terus diam. Keesokan harinya, Uday datang sambil membawa buket bunga untuk Arpita. Imli marah melihat Uday karena mengingat kelakuan buruknya pada seorang wanita tua ketika dia menyentuh mobilnya. Uday berbohong dengan mengatakan bahwa wanita itu mencuri dompetnya. Aryan memberitahu Imli karena tidak bisa menilai Uday hanya dari kejadian itu. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.